presentasi terkait dengan dampak reklamasi terhadap apa yang Lukman itu terhadap perekonomian ya, terhadap perekonomian masyarakat itu seperti apa. Nah, silakan sekali lagi ketika teman kalian presentasi itu bukan hanya kita ilmu, tapi di sisi lain yang paling penting itu adalah dari segi adab ya. Adab artinya bagi peserta adabnya itu adalah menyimak dengan baik. Nah, nanti outputnya itu adalah memberikan pertanyaan. Artinya menyimak dengan baik itu insya Allah nanti akan ada pertanyaan lah. Disimak dengan baik ya untuk yang para peserta yang lain. Silakan disimak. Waktunya presentasi terserah bebas, tapi sebenarnya sih 10 menit cukup. Cuma kalau mau lebih dari itu, monggo nanti kita lebih banyak di diskusi sama tanya jawab. Oke, silakan Lukman mulai di share screen. Iya, Bu. Itu dibagikan layar, Bu? Iya, dibagikan layar. Nggak muncul lagi, Bu? Masih belum muncul? Belum muncul. HP-mu sudah muncul. Kamu kan belum mencet PPT kan? Oh iya. Nah, itu baru agak miring kali ya biar kita juga bisa ngeliat gede di slide show gitu. Diklik pas slide-nya. Sudah, Bu? Ya, kalau di saya jelas. Gimana di kita? Jelas juga harusnya sih. Gimana gitu? Jelas gitu? Udah, Bu, saya mulai, Bu. Lanjut, Man. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan dampak program reklamasi bagi ekonomi rumah tangga nelayan di Kota Manado. Pendahuluan. Indonesia sebagai negara kepulauan secara tetap senantiasa dihadapkan pada problem abrasi pantai. Abrasi pantai merupakan fenomena yang terus-menerus terjadi selama ada angin yang memicu terjadinya ombak dan gelombang laut. Pengikisan garis pantai akan terus-menerus berlangsung tanpa henti. Beberapa upaya dilakukan untuk memperoleh kembali bagi pantai yang hilang, diantaranya melakukan reklamasi. Tapi agak lemot, Bu. Iya, nggak apa-apa. Tujuan dari program reklamasi untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang akibat terjangan gelombang laut, untuk alasan ekonomis pembangunan atau untuk mendirikan konstruksi bangunan dalam skala lebih besar. Tujuan ekonomis adalah untuk membangun pemukiman baru atau kompleks perdagangan seperti yang terjadi di kawasan Boulevard Manado. Dampak dampak dari reklamasi bagi komunitas nelayan tradisional bagi kehidupan. Dampak fisik terjadi karena adanya perubahan lingkungan, berdirinya bangunan konstruksi di daerah pantai yang direklamasi membawa perubahan arus laut yang berakibat menjauhnya ikan. Dampak sosial terjadi dengan dirinya bangunan konstruksi di kawasan reklamasi. Komunitas nelayan di daerah tersebut terpaksa pindah ke tempat lain. Dampak ekonomi terutama terjadi pada tingkat pendapatan keluarga. Perubahan daerah pemukiman pasti tidak selalu menjamin kelangsungan profesinya sebagai nelayan, karena mungkin kawasan pemukiman yang baru itu jauh dari pantai.
Metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada 3 kelurahan di pantai Kota Manado, yaitu Wenang Selatan, Titiwungun, dan Bahu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif berdasarkan pendekatan studi kasus data primer diperoleh pengamatan langsung dan wawancara dengan para nelayan. Di wilayah reklamasi tersebut bermukim sejumlah nelayan tradisional dengan alat tangkap yang sederhana dan jumlah sampel KK dan jumlah nelayan sebelum dan sesudah adanya reklamasi seperti pada tabel di bawah. Nah, ini tabel jumlah nelayan dan alat tangkap di Kota Manado. Jadi jumlah jumlah nelayan KK kelurahan sebelum reklamasi dan sudah reklamasi. Daerah Wenang Selatan sebelum reklamasi ada 63 KK. Sesudah reklamasi ada tinggal 47 KK. Yang diambil sampel 20 KK. Di Titiwungun sebelum reklamasi 55 KK, sesudah reklamasi tinggal 23 KK. Dan di daerah Kelurahan Bahu tinggal sebelum reklamasi 35 dan sesudah jumlah reklamasi. alat tangkap mungkin juga dibacain ya, jumlah alat tangkap yang Oh ya dari Bu, ini KK itu masih berapa dibaca. iya Bu, ini masih jumlah nelayan apa tuh? Jumlah kakak nelayan Mas Bu. Oh ya. Ya, dia terus di Kelurahan Bahu sebelum reklamasi itu 35 KK. Sudah reklamasi tinggal 20 KK. Dan jenis alat tangkap sebelum reklamasi dan sudah reklamasi. Pancing Noru 15, sudah reklamasi menjadi 18. Dan Soma Dampar 3, sudah reklamasi 1. Somalandra 2, sudah reklamasi tinggal 1. Pancing Pancing Noru 12, sudah reklamasi tinggal 16. Soma Dampar 4, sudah reklamasi tinggal Itu 3. kan jelasinnya apa namanya, misalnya nggak apa-apa sih, tapi nanti lain kali ya, kayak gini contohnya, warung apa tuh, Wenang Selatan jumlah Iya. nelayannya 63, sudah reklamasi 47, sampel yang digunakan 20, dan jenis alat tangkap yang mereka gunakan adalah pancing noru dan Soms Dampar. Nah, jumlah alat tangkap mereka sebelum reklamasi yang pancing norunya 15, setelah 18, kayak gitu. Oh Tapi ya, apa dah? Sekarang jelaskan. Yang paling bawah ada yang bahu yang apa yang tahu gitu Bu. Ya, dari yang Bahu ya. Di Kelurahan Bahu sebelum reklamasi kan ini jumlah KK. Sebelum reklamasi 35 KK, sudah reklamasi tinggal 20 KK. Dan pancing di daerah Bahu pancing Noru 13, sesudah reklamasi menjadi 15. Dan Soma Dampar 4, sesudah reklamasi tinggal 3. Soma Landra 3, sudah reklamasi tinggal 2. Hasil dan pembahasan. Penelitian ini difokuskan pada dampak sosial ekonomi reklamasi terhadap masyarakat nelayan tradisional ini yang berjumlah 153 KK. Reklamasi Pantai Manado berpengaruh secara nyata pada tingkat pendapatan nelayan di ketiga kelurahan. Terdapat perbedaan nyata dalam jumlah hasil tangkapan ikan di ketiga kelurahan yang menjadi penelitian. Bagi nelayan yang menggunakan alat tangkap Soma, Dampar, sebelum dan sudah reklamasi. Hasil analisis ini menandakan bahwa hanya alat tangkap Soma Dampar pukat pantai yang secara positif memberi hasil tangkapan yang berpengaruh positif dan efektif bagi kehidupan nelayan di ketiga kelurahan menjadi populasi penelitian, sedangkan alat pancing noru, pancing ulur, dan Soma Landra jaring insan. Gak ada suara ya? Apa cuma di saya aja nih? Gak ada suara Bu? Tetap gak ada Bu?
Ada, Bu. Tetap ada suara, Bu? Ada suaranya, Mas? Ada, Man. Hah? Ada, Man. Ada. Ada suaranya. Ada gitu. Udah ada suaranya. Suaranya ada gitu. Ada, Man. Bentar, HP-nya masih lemot. Nggak bisa di... Baca aja, Man. Dibaca aja kalau nggak bisa dibesarin. Yang pembahasan itu kayaknya belum ya? Iya, belum, Bu. Ini nggak bisa di... Oh, atau buka di WA ada apa? Kamu jelaskan aja. Tak buka di WA. Yang teman-temannya biar buka di WA juga yang di WA itu. Bentar, Bu. Tadi dari mana, Bu? Apa hasil analisis ya, Bu? Iya, hasil apa dari mulai pembahasan itu kayaknya. Hasil dan pembahasan itu. Ulangi dari situ coba, ulangi dari situ. Hasil dan pembahasan penelitian ini Itu ada jumlah hasil tangkapan, ada tabelnya hasil tangkapan mereka. ya, Bu, masih di bawahnya ini. Nah, ini Oh, hasil ya. ini. Hasil analisis ini menandakan bahwa hanya alat tangkap Soma dampar pekat pantai yang secara positif memberi hasil tangkapan yang berpengaruh positif dan efektif bagi kehidupan nelayan di ketiga kelurahan. Menjadi populasi penelitian sedangkan alat pancing noru, pancing ulur, dan somalada jaring insang tidak cukup efektif. Menurunnya jumlah tangkapan pancing noru dan landra ini secara kuantitatif akibat penurunan lingkungan kawasan garis pantai oleh reklamasi menyebabkan perubahan habitat ikan di daerah tangkapan. Ikan-ikan semakin menjauh dari daerah tangkapan nelayan. Akibat reklamasi, pendapatan nelayan mengalami penurunan yang sangat berarti dari 22,753,500 sebelum reklamasi menjadi 9,631,500 per nelayan per tahun. Sudah reklamasi, hal itu menjadi per tahun sesudah reklamasi. Hal itu dijelaskan pada gambar pada tabel di bawah. Kok kembali ke sini lagi? Ini nih, pendapatan per tahun dari kelurahan sebelum reklamasi dan setelah reklamasi, penurunan per persen. Punang Selatan 6, ini berapa? 6 juta gitu. 6 juta itu. 6 6 juta, juta. 6 juta 500 506 500 500. itu. Ya, Kelurahan Wendang Selatan sebelum reklamasi 6.506.500. Sudah reklamasi tinggal 2.904.000
ribu. Penurunan persennya 55,37%. Titiwungan Bahu Pemalayang 8.943.000. Sesudah reklamasi tinggal 3.283.500. Penurunannya 63,28%. 700, Bahu Malala yang 7.304.000. Sudah reklamasi tinggal 3.444.000. Penurunannya 52,85%. Jumlah rata-rata 22.763.500. Sudah reklamasi 9.631.500. Penurunan 57,67%. Rataan 7.584.500. Sudah reklamasi 3.210.500. Yuk, Nggak bisa dipindah Bu Mas ini. Ini. nggak ada suaranya lagi. Nggak ada suaranya lagi. Nah, yang lain mulai menyiapkan pertanyaan ya. Dan Lanjut, penurunan tingkat pendapatan ini dikarenakan menurunnya hasil tangkapan akibat perubahan yang terjadi di habitat di kawasan pantai reklamasi. Konsentrasi ikan semakin menjauh ke arah laut dalam. Pengoperasian perahu tanpa motor dan penggunaan alat tangkap pancing noru dan sumaladra dan sumadampar oleh para nelayan kurang efektif bagi perolahan hasil ikan karena konsentrasi ikan yang menjauh dari daerah tangkapan setelah reklamasi sulit dijangkau dan dideteksi kebenarannya. Dengan penggunaan perahu tanpa motor dan alat tangkap tradisional berupa pancing noru dan sumaladra dan sumadampar, kawasan pantai sebelum reklamasi menjadi pendaratan ikan bagi pengguna sumadampar telah direklamasi menjadi daerah perdagangan sehingga tidak mungkin lagi digunakan. Dampak sosial ekonomi terjadi sesudah reklamasi bagi keluarga nelayan tradisional. Berkurangnya produksi tangkapan yang Gita sama Adib dengar suara Lukman atau gimana? Saya nggak dengar suaranya ini. Gak dengar apa nggak Mas Adib sama kita? Dengar. Boleh lanjut. Dampak sosial ekonomi yang terjadi sesudah reklamasi bagi keluarga nelayan tradisional. Dengar Bu. Lanjut Bu. Lanjut. Dengar. Mas Arif lanjut Mas Arif. Berkurangnya produksi tangkapan yang berimbas pada penurunan tingkat pendapatan menimbulkan turunnya kesejahteraan ekonomi dan sosial keluarga nelayan. Untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, banyak nelayan yang harus beralih profesi menjadi buruh harian proyek konstruksi tanpa keahlian di bidang konstruksi, sehingga mereka berstatus sebagai pekerja lepas. Ada keuntungan ekonomi dari program reklamasi antara lain terbukanya lapangan kerja oleh adanya investasi, meningkatnya pendapatan asli daerah, membuka perkembangan sektor pariwisata. Kesimpulan, reklamasi di kawasan pantai Manado membawa dampak sosial, fisik lingkungan, dampak ekonomi, dan budaya. Masyarakat nelayan tradisional di kota Manado
khususnya yang bermukim di Kelurahan Wenang Selatan, Titiwungan, dan Bahu Malalayang. Di samping keuntungan ekonomis yang dapat dinikmati oleh masyarakat, juga ada social cost yang diperhitungkan dalam setiap kajian program. Reklamasi di kawasan pantai di Kota Manado telah mengakibatkan penurunan tingkat pendapatan berdampak langsung pada kehidupan ekonomi sosial masyarakat nelayan. Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih presentasinya Lukman terkait dampak reklamasi terhadap kehidupan ekonomi masyarakat di Manado ya. Nah, silakan yang mau bertanya dari peserta. Yuk, Mas Arif, kita. Pasti banyak pertanyaan harusnya. Kalau kalian nyimak, ayo munculkan pertanyaannya. Ayo. Nah, setelah teman-temannya bertanya, baru nanti saya yang bertanya ya. Tunggu, Man. Bisa ditampilkan ininya, Man. Yang tabel itu tadi, yang tabel Tabel yang mana? ke atas lagi, yang tabel awal-awal. Yang jumlah alat tangkap kayak gitu. Nah, itu. Nah, sebelum Arif bertanya, saya tampilkan itu dulu. Bukan, saya belum bertanya, nunggu Arif dulu deh. Sama Gita ya. Belum ada, Arif. Belum, Bu. Tunggu, Bu. Nah, saya sekarang mau bertanya ya, sebelum Arif bertanya. Sambil Iya, nunggu Bu. Arif. Nah, itu kan di tabel jumlah kalau dilihat dari jumlah nelayan, sebelum reklamasi itu jumlahnya lebih besar. Setelah reklamasi, hampir semua di semua kelurahan itu turun. Ada yang turun jadi 47, turun jadi 23, turun jadi 20. Nah, terus jenis alat tangkap. Jenis alat tangkap jumlah sebelum reklamasi ada yang lebih sedikit, ada yang setelah reklamasi ternyata lebih banyak. Tuh yang pertama kan lebih banyak setelah reklamasi. Terus yang daerah Wenang Selatan yang pertama itu Pancing Noru lebih banyak. Terus yang selanjutnya itu Pancing Noru juga lebih banyak juga. Bahu juga lebih banyak. Nah, kira-kira kenapa itu kok lebih banyak, sementara yang Soma Dampar itu dia alat tangkapnya jauh lebih sedikit. Oh, jadi pertanyaannya kenapa kok alat tangkap Pancing Noru lebih banyak gitu, Bu? Kan nelayannya kan ini kira-kira loh ya. Oh, iya, Bu. Nelayannya kan lebih sedikit.
Terus tapi jumlah alat tangkapnya malah lebih banyak yang Pancing Noro itu, yang Wenang Selatan sama semua kelurahan sih, terutama yang Pancing Noro. Terus Iya. di situ di jurnal dijelaskan nggak masyarakat yang akhirnya tidak menjadi nelayan itu pekerjaannya itu apa gitu? Apa pindah pekerjaan atau gimana? Apa dijelaskan di Oh, jurnal? oh siap, Bu. Ya, itu banyak yang beralih profesi, Bu. Jadi dari nelayan, dari profesi, beralih profesi, bentar, Bu. Alih profesi? Beralih profesi, Bu. Menjadi, kadang jadi, apa, jadi buruh harian di proyek konstruksi tanpa keahlian gitu, Bu. Hmm. Nah, terus alat tangkapnya kenapa kira-kira kok lebih banyak tuh? Yang, noru, apa? Noru, Yang Bu, ya? baru di semua kelurahan dia lebih banyak setelah reklamasi. Sebelum reklamasi yang Wenang Selatan itu cuma 15. Sudah reklamasi itu 18. Yang kedua pada kelihatan itu. Pancing Norunya 12, setelah reklamasi lebih banyak 16. Yang Bahu, Malalayang, Pancing Norunya itu sebelum reklamasi 13, setelah reklamasi 15. Kan lebih banyak. Nah, itu kira-kira kenapa? Apakah dijelaskan di jurnal? Kalau tidak dijelaskan, kira-kira logikanya Lukman kira-kira kenapa kok lebih banyak analisisnya gitu loh. Bentar, Bu. Di jurnal kayaknya nggak dijelasin, Bu, itu dari tabel itu. Tapi kalau pakai logika aja kan, itu kan pancing pancing noru, Bu. Soalnya kan mancing, jadi tangkapannya kan lebih efektif, Bu. Soalnya kalau jaring kan garis pantai kan berpengaruh sama yang kayak sama dampar, sama ladra gitu. Soalnya kalau pakai jaring, Bu, kan mana ya tadi? Kayak sama ladra itu kan jaring instan, Bu. Itu kurang kurang efektif mungkin, Bu. Karena kan perubahan garis pantai itu. Kalau mancing setidaknya kan masih masih bisa gitu, Bu. Jadi yang paling banyak memang alat pancingnya ya. Iya, Bu. Karena Soalnya betul. kalau jaring itu kan biayanya lebih banyak, nggak cukup satu orang kadang, Bu. Kalau mancing kan cukup satu orang, lebih efektif gitu, ibaratnya gitu. Hmm. Ya, jadi pancing noru yang lebih banyak ya. Yang lain kan turun. Bisa jadi karena perubahan garis pantai itu Garis pantai. mereka memanfaatkan beli lebih banyak, atau mungkin bisa jadi lebih banyak anggota keluarganya diajak lagi ya karena nggak bisa mantai naik perahu misalnya, jadi anggota keluarganya juga diberdayakan kan di situ sampelnya yang 20 itu kan Iya. kakak bukan per Sampai orang. kapan? Nah, yang lain bisa jadi artinya yang bertahan itu dia pasti akan memaksimalkan, yang bertahan tetap jadi nelayan, mereka akan memaksimalkan kira-kira alat tangkap apa yang mereka gunakan tuh menghasilkan lebih banyak ikan. Jadi bisa jadi makanya ada yang sampai lebih banyak alat tangkap padahal jumlah nelayannya berkurang. Berkurang. Secara logika kan harusnya berkurang juga, tapi ternyata lebih banyak. Nah, bisa jadi itu tadi mereka memaksimalkan alat tangkap yang menghasilkan banyak ikan pasca reklamasi. Nah, sedangkan yang lain memilih yang tidak kuat bertahan, mereka lebih memilih untuk pindah ke profesi yang lain. Nah, mungkin di sini tidak dijelaskan atau tidak menjadi bahan wawancaranya mereka ya, yang Iya. menulis jurnal. Tapi memang Mas Arif nggak tanya, Mas Arif. mana Arif ya? Git, coba kamu WA Adit. Dia mau presentasi sekarang atau enggak? Ini Lukman kan juga belum selesai. Iya, Bu. Ya, Bu. Nah, jumlah nelayan jenis alat tangkap. Nah, kira-kira menurut Lukman jadinya kan tadi ada warga yang juga bekerja di proyekan. Iya, Bu. Dampak secara ekonominya ada yang dipekerjakan di situ. Bisa jadi mereka yang awalnya jadi nelayan bisa juga ada yang bekerja di situ jadinya. Iya. Nah, Ada yang terpaksa pindah ke luar kota gitu kan. Nah, iya. Kira-kira kalau kesimpulan dari Lukman, di reklamasi di Manado itu baik atau enggak sebenarnya untuk kehidupan ekonomi masyarakat?
secara umum? Kalau secara umum Bu ya, kalau dilihat dari kayak penurunan hasil tangkapan itu kayak juga jumlah nelayan tuh ya sangat merugikan sebenarnya Bu. Hmm, Soalnya yang terdampak langsung nelayan kecil gitu. iya betul. Kenapa ada nelayan kecil? Kenapa kira-kira kok nggak nelayan besar yang kena dampaknya? Soalnya kalau nelayan besar itu kan pakai itu Bu, pakai mesin bisa melautnya lebih ke tengah. Soalnya kalau nelayan kecil kan nggak pakai mesin. Benar. Jadi yang terkena dampaknya itu adalah masyarakat kecil, nelayan kecil. Karena kalau nelayan besar, dia akan pakai kapal yang speknya tinggi, mesinnya apa tuh namanya bahasanya? GT-nya ya. Intinya Bu. Mesinnya itu tinggi sehingga nggak berpengaruh dia misalnya nangkap ikan tidak nangkap ikan di pinggiran pantai karena biasanya dia menangkapnya di tengah laut di lepas pantai gitu. Terus jadi sebenarnya apa namanya? Baik tidaknya, tidak semua reklamasi itu buruk. Karena beberapa negara sudah menunjukkan reklamasi yang mereka lakukan itu berdampak positif. Intinya tidak membawa dampak negatif, seperti contohnya di Jepang. Nah, mungkin nanti ini di presentasinya Adit ya, terkait dengan reklamasi dan restorasi habitat. Itu yang paling penting. Nah, dan memang banyak yang namanya terkait dengan AMDAL-nya ya, sebelum proses reklamasi itu dilakukan kan ada AMDAL dulu harusnya, analisis dampak lingkungan. Apakah lingkungan di sana itu memang tidak produktif terkait dengan perikanan sehingga boleh direklamasi. Kan kalian sudah mempelajari tentang syarat-syarat lingkungan yang boleh direklamasi itu seperti apa. Nah, ketika syarat-syarat lingkungan itu tidak terpenuhi, misalnya lingkungannya masih bagus, ternyata direklamasi, pada akhirnya akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan pasca reklamasi, apalagi kalau nggak ada restorasi habitat. Itu. Nah, Adit yang baru masuk, mungkin ada pertanyaan ke Lukman. Mungkin sudah ngamatin di PPT-nya yang ada di WA. Nah, suaranya, tidak ada suaranya. Arif, kita ada pertanyaan? Arif kayaknya tadi sedang memikirkan pertanyaan. Coba yang terakhir itu Lukman, keuntungan ekonomis. Keuntungan ekonomis Bu, bentar. Yang terakhir itu, slide terakhir sebelum terima kasih itu. Lukman. Tuh, Arif mau nanya. Manggil, Bu. Bentar. Malu, Bu, saya, Bu. Yang mau nanya malu. Sudah semester 6, skripsi ayo. Bentar Bu. Puter-puter. Ini Bu. Keuntungan. Ya, keuntungan ekonomis dari program reklamasi terbukanya banyak lapangan kerja oleh adanya investasi, tapi itu kan hanya pada saat proyek berlangsung. Setelah itu selesai kan? Iya Bu. Kalau meningkatkan pendapatan asal daerah, untuk daerah, untuk pejabat-pejabatnya, untuk ininya ya, apa sih namanya? Harusnya sih kembali lagi ke masyarakat ya, pembangunan daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD itu kan nanti harapannya bisa ya, untuk pembangunan jalan dan lain sebagainya yang terkait sama melancarkan transportasi gitu. Membuka apa tuh perkembangan sektor pariwisata. Ini di Manado itu dibuat untuk sektor wisata ya, Man? Iya Bu, kalau dilihat dari jurnal sini Bu. Oke. Jadi itu tadi sudah disampaikan oleh Lukman secara umum dampak reklamasi yang terjadi di Manado itu berdampak negatif ya, terutama terhadap nelayan yang ada di sana. Kecuali pemerintah setempat itu menyediakan lapangan kerja buat para nelayan. Tapi tetap dampak negatif terhadap lingkungan itu harus dicegah. Artinya untuk sama seperti materinya Adit bentar lagi ya.
Artinya habitatnya itu direstorasi lagi, dikembalikan lagi habitatnya gimana caranya, meski ada pembangunan wisata dan lain sebagainya dari hasil reklamasi, habitat yang sebelumnya itu tidak hilang gitu ya, tidak pergi jauh gitu. Oke, terima kasih. Ini nggak ada yang nanya, Gita dan Arif. Selanjutnya Gita, Arif, Lukman harus tanya ya ke Adit ya. Mau nanya, Bu. Bu, mau nanya. Oh iya, iya, ayo, ayo, ayo. Ayo nanya apa Mas? Lingkungan. Ya. Nah, judulnya judulnya kan Apa Mas? tentang dampak program reklamasi bagi ekonomi Ya, rumah tangga nelayan. Nah, ini ya masyarakat. lingkungan. Nah, Ini ini apa? jika jika terjadi seperti itu gimana dan apa risikonya bila Gak jelas terjadi suaranya Mas. seperti itu? Gimana gimana? Hah? Apa Gimana gimana? risikonya? Apa risikonya bila terjadi seperti itu dan gimana cara mengatasinya? Yang terjadi kalau sudah terjadi reklamasi gitu. Iya, Ya itu dampaknya kan bagi nelayan itu Mas. Kayak hasil tangkapannya menurun, terus ikan makin menjauh, pendapatan ekonomi menurun semua. Nelayan apa tuh banyak yang alih profesi. Terus cara apa mengatasinya tuh? biar tidak seperti itu, terjadi seperti itu. Ya nggak bisa kalau udah direklamasi. Ya solusinya sih pemerintah harus mengasih lapangan kerja yang lain dari dampak yang terjadi barusan itu. Apa pemerintah ngasih bantuan perahu yang ada motornya, apa perahu yang ada mesinnya yang lebih besaran lagi gitu. Apa yang kasih perahu yang nggak besar Mas? Terus gimana lagi Mas? Mungkin maksudnya Arif itu juga terkait sama habitatnya. Habitatnya itu dikembalikannya dengan Oh, seperti apa. Nah, terkait dengan itu restorasi habitat nanti akan dijelaskan di presentasinya Adit. Seharusnya ada itu nanti. Terkait dengan reklamasi dan Iya, Man. restorasi. terus ada lagi Mas? Ya itu dah. Itu udah. Oke. Oke, terima kasih Lukman. Kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi dari kita, Arif, Adit, dan yang lainnya, monggo dilanjutkan. Oh ya, ada satu catatan ya. Kalau buat PPT, gambar-gambarnya mungkin tadi kayak Teluk Pantai Manado itu gambarnya dicantumin. Terus sama tulisannya agak gede-gede. Jadi apa digede ini kan masih space slide-nya kan masih luas. Jadi Iya, digedein tuh, digeret, oh, digedein. terlalu kecil itu. Oh, dari awal itu kecil. Jadi banyak space yang masih luas gitu loh kamu kosongin. Oh Artinya iya, kamu besarin aja tulisannya. Jadi tulisan itu memenuhi slide, memenuhi satu slide. Kayak kesimpulan, ini kan masih masih rongga. masih longgar. Nah, Hmm. kalau misalnya dia bentuknya poin-poin, dibuat poin-poin aja, misalnya 1, 2, 3, 4 gitu. Atau ini buat poin, lebih mudah Oh kita iya, mencerna oh iya Bu, siap. gitu. Uh, Kalau tabel gambar Bu, Hah? kalau kayak tabel gambar itu kayak gitu emang. Coba tabel gambar tadi, ya di screenshot gak apa-apa. Cuma tadi ada yang rabung ya. Gak apa tuh. Oh, Memang mungkin memang di ininya rabung ya, jadi nggak terlalu jelas tuh namanya apa itu tadi yang awal-awal tabel, cuma yang iya Bu. berikut jelas gitu. Nah, Yang yang awal tuh screenshotnya Bu, terlalu kecil gimana kemarin? oke, itu mungkin masukan dari saya. Selanjutnya silakan Aditya Kusuma Wardana untuk memulai presentasi. Sudah nih Bu. Iya, sudah. Yang presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah keluar, Bu? Sudah keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang reklamasi dan restorasi ekologi kawasan Tanjung Api-Api di Provinsi Sumatera Selatan. Pendahuluan. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan kajian terlebih dahulu tentang potensi dan dampaknya terhadap lingkungan sehingga dapat menjaga kelestariannya melalui AMDAL. Jadi AMDAL merupakan syarat mutlak utama untuk dilaksanakannya reklamasi. Nah, studi AMDAL ini akan melihat manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari proyek tersebut. Apabila hasil studi AMDAL menunjukkan kemungkinan akan timbulnya dampak negatif dari pelaksanaan kegiatan reklamasi, maka dinyatakan tidak dapat dilakukan reklamasi. Kawasan reklamasi Tanjung Api-Api merupakan daerah yang dikelilingi hutan mangrove. Jadi seluruh kawasan Tanjung Api-Api itu sebagian besar itu hutan mangrove. Gubernur Sumatera Selatan telah melaksanakan pembangunan kawasan reklamasi Tanjung Api-Api untuk menjadikan kawasan ekonomi khusus dengan melakukan reklamasi pantai untuk membuat pelabuhan di Tanjung Carat. Nah, jadi Gubernur Sumatera Selatan itu melaksanakan pembangunan kawasan reklamasi itu karena untuk membuat program pemerintah yang merumuskan bahwa Sumatera Selatan dan provinsi lain di Sumatera termasuk dalam salah satu 6 koridor ekonomi yang bertujuan sebagai pintu gerbang produksi dan pengolahan hasil bumi dan lumbung energi nasional. Nah, di situ sudah tunjukkan bagian-bagian daerah-daerah yang jadi pintu gerbang koridor 6 koridornya itu sentral dan pengolahan hasil bumi di Sumatera, di Jawa pendorong industri jasa nasional, Kalimantan itu pusat produksi dan pengolahan hasil tambang dan lumbung energi nasional. Di koridor Bali, Nusa Tenggara itu sebagai pintu gerbang pariwisata nasional dan pendukung pangan nasional. Di koridor Sulawesi itu pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, migas, dan pertambangan nasional. Di koridor Papua dan Kepulauan Maluku, pengembangan energi pangan, perikanan, dan tambang nasional. Tujuan penelitian yang pertama mengkaji dampak reklamasi kawasan Tanjung Api-Api. Yang kedua mengkaji upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi dampak reklamasi. Menilai dampak reklamasi. Yang pertama tahap prakonstruksi. Itu survei teknis lingkungan, pemetaan dan pembuatan prarencana, perizinan, pembuatan rencana detail atau teknis. Yang kedua, tahap konstruksi, kegiatan mobilisasi tenaga kerja, pengambilan material uruk, transportasi, material uruk, dan proses pengurukan. Yang ketiga, tahap pasca konstruksi, kegiatan demobilisasi, peralatan dan tenaga kerja, dan pematangan lahan, pemeliharaan lahan.
wilayah yang berpeluang terkena dampak reklamasi, yaitu yang pertama, hilangnya wilayah pantai yang merupakan ruang publik masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, sistem hidrologi. Yang ketiga, aspek sosial. Yang keempat, aspek ekologi. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kajian dengan studi literatur dan studi dokumentasi yang dilakukan dengan penggunaan teori sebagai alat prediksi fenomena permasalahan yang berkaitan dengan reklamasi. Jadi kayak apa ya? Pengambilan data-datanya dan lingkungan sebelum dilakukan reklamasi dan setelah dilakukan reklamasi itu. Hasil dan pembahasan dampak kawasan reklamasi Tanjung Api-Api terhadap pembangunan berkelanjutan. Ini konsep pembangunan berkelanjutan menurut Edward tahun 2001 dalam Suganda, Yanto, dan Atmodiwirjo. Jadi konsep pembangunan berkelanjutan itu di mana antara manusia, lingkungan, dan ekonomi. Sebenarnya pembangunan itu yang ada di tengah-tengah itu. Itu pembangunannya. Ini kawasan mangrove Tanjung Api-Api. Sebelum dilakukannya reklamasi. Kawasan reklamasi Tanjung Api-Api merupakan hutan mangrove bagian dari lahan basah. Seiring dengan meningkatnya populasi manusia dan semakin berkurangnya lahan produksi, mengakibatkan hutan mangrove dikonversikan sebagai lahan produksi. Kerusakan hutan mangrove harus segera dihentikan dengan kegiatan konservasi dan restorasi, mengembalikan dan menata kembali. Jadi Tanjung Api-Api itu ada di ujung itu. Yang Adit, suaranya agak menghilang ya? Kecil. Halo? Jelas? Sudah. Barusan mengecil. Iya, jadi Tanjung Api-Api itu ada di ujung itu. Untuk reklamasi kawasan Tanjung Api-Api dibutuhkan material uruk yang diperoleh dari mengepras bukit yang ada di Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Tujuan reklamasi Tanjung Api-Api sebagai kawasan strategis ekonomi khusus. Yang pertama, pembangunan kawasan industri terpadu. Yang kedua, pelabuhan atau terminal general kargo. Yang ketiga, pelabuhan laut. Yang keempat, pelabuhan penyeberangan. Kelima, 1 unit stockpile batubara. Yang keenam, pelabuhan peti kemas. Yang ketujuh, pelabuhan atau terminal curah cair. Yang kedelapan, pengembangan kawasan perkantoran. Yang kesembilan, pengembangan kawasan pemukiman. Yang 10, pengembangan fasilitas umum sosial ekonomi. Yang ke-11, pengembangan jaringan utilitas mendukung kegiatan pelabuhan, industri, dan pemukiman. Yang 12, pengembangan jaringan transportasi. Ini gambar pelabuhannya itu kira-kira begini. Restorasi ekologi dan kawasan
reklamasi Tanjung Api-Api dan daerah aliran Sungai Musi bagian hilir. Restorasi ekologi merupakan manajemen konservasi dalam mengembalikan habitat atau ekosistem tertentu ke suatu kondisi mirip dengan keadaan sebelum terjadi degradasi. Langkah awal yang harus dilakukan adalah pertama, pemberdayaan habitat vegetasi riparian. Yang kedua, kajian dasar atas peranan fungsi jasa biologis, hidrologis, dan ekologisnya. Yang ketiga, mengkaji secara dalam nilai kualitas kawasan reklamasi, termasuk kajian potensi baku habitat dan kesesuaian jenisnya. Jadi kesimpulannya menurut saya ya, reklamasi nggak ada baiknya di sini. Oh ya gitu ya. Kesimpulannya Iya. Adit. Di situ di jurnal itu cuma dijelaskan sampai situ ya terkait sama tahapan restorasinya. Iya, Bu. Dia itu sudah melakukan proses restorasi atau orang ini yang buat jurnal itu hanya menyarankan atau gimana, Dit? Sini cuma kayak penelitian, Bu. Gitu, Bu. Dia meneliti proses restorasi dari proses reklamasi yang terjadi di Sumatera Selatan itu intinya kenyataannya di lapangan itu mereka sudah melakukan, terus peneliti ini mengamati atau dia peneliti ini kayak menyarankan gitu. Lebih ke menyarankan kayaknya, Bu, ini, Bu. Apa namanya? Oh, jurnalnya udah dikirim di Classroom ya? PPT-nya sudah dikirim di Classroom juga nggak? Sudah, Bu, semua. Ya sudah ya. Nanti itu jadi bahan teman-temannya buat belajar juga. Oke, terima kasih Adit presentasinya. Selanjutnya mungkin ada yang mau ditanyain dari Lukman, Arif, Gita. Harus ada pertanyaan ya. Tadi sudah cuma Arif yang tanya. Nggak usah tanya. Pertanyaannya Arif nyambung ke jawabannya, ke pembahasannya Adit yang tadi Arif itu. Nah, Arif, apakah ada pertanyaan lanjutan? Tadi sudah disampaikan oleh Adit. Tahapan-tahapan restorasi itu seperti apa? Rif? Ada kemana ya? Lukman, monggo Lukman. Lukman yang angkat tangan barusan. Coba yang metode penelitian, tampilin yang metode penelitian. Dia hanya studi literatur dan studi dokumentasi ya. Nggak ada wawancara. Literaturnya berarti itu doang. Nggak ada wawancara dia ya. Gimana, Bu? Dia metodenya di situ di jurnal nggak ada wawancara ya, cuma studi literatur dan foto-foto aja. Nggak ada, Bu. Ya karena mungkin daerah sana nggak ada pemukiman, Bu. Kan memang pure daerah itu apa? Hutan mangrove. Enggak, setidaknya wawancara pihak apa namanya? Karena ini kan program pemerintah yang tadi koridor itu. Nah, siapa tahu dia mau wawancara ke pihak pejabatnya, itu kan sebenarnya bisa menambah kekuatan. Kenapa kok itu dilaksanakan gitu? Terus rencana program pemerintah untuk merestorasi itu gimana? Itu bisa. Jadi kalau kalian mengamatin atau melakukan penelitian lebih detail lagi nanti metode yang dipakai, alat metode penelitian yang dipakai.
Ya menurut saya itu tadi dah Bu kesimpulannya. Nggak ada baik-baiknya di sini reklamasi. Ya betul. Jadi memang secara umum reklamasi itu berdampak negatif meski sudah dilakukan apa tuh tadi Restorasi. gitu ya. Tetap ada akan ada dampaknya gitu, akan ada dampak negatifnya. Cuma pemerintah itu ada apa tuh namanya? Ada yang didahulukan kan, mana sih yang paling urgent ada yang urgent tidak penting kayak gitu. Nah yang urgent dilakukan itu mungkin melakukan reklamasi karena tadi koridor-koridor itu ya. Nah Yeah. tapi mereka harusnya kan di akhir tadi ada restorasi habitat itu minimal seperti yang Adi sampaikan tadi, dikembalikan mirip walaupun tidak sama persis, mirip seperti kondisi sebelumnya. Jadi habitatnya itu nggak benar-benar hilang seperti Kan kemarin pada kan apa harus benar lingkungan yang sudah rusak kan ya Bu. benar. Nah, Ini di kan sini lingkungan kan yang baik yang dipakai ya. iya Bu. Ini kan hutan mangrove kan sebenarnya hutan mangrove kan produktif Bu. Benar. Baik Bu. Ini Bukan pakai rusak. wisata lah. Kenapa Bu? Dipakai wisata tah? Enggak Bu. Ya Oh pemerintah. pelabuhan tadi lupa saya. Tadi saya lihat di depan tuh dia dijadikan pelabuhan karena proses lalu lalang terkait transit barang-barang itu kayaknya. Iya Bu, kan kepentingan pemerintah berarti Bu. Keliru. Kalau misalnya untuk kayak yang pernah Adit sampaikan itu yang apa dulu di presentasi mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir terpadu itu terkait silvofishery. Itu pemanfaatan mangrove untuk budidaya itu boleh dengan metode kayak gitu. Artinya kan nggak merusak. Nah kalau kayak gini, yang jelas kalau sudah ditebang itu sudah merusak. Meskipun ujung-ujungnya akan ada restorasi habitat dan lain-lain. Tapi benar syarat dilakukannya reklamasi itu harus perlu adanya reklamasi, syarat perlu adanya reklamasi itu harus dipenuhi. Yang itu tadi yang awal-awal kita bahas, kondisinya harus memang wilayah yang tidak produktif gitu. Jadi misalnya Ini tercemar, tidak ada kalau ikan di menurut situ, saya gitu merugikan dua boleh. kali. Kalau di jurnal ini menurut saya merugikan dua kali, Bu. Yang pertama merusak hutan mangrove Heeh. sebagai pelabuhan, yang kedua bahan urukannya kan diambil dari bukit-bukit, Bu. Kan berarti hilang Tadi ada hilang bahan itu ya, ada pembahasan tentang pengambilan bahan urukan ya. Ah iya, Bu. benar. Bukit-bukit kan tempat pohon, otomatis kalau ngambil tanah di situ, apa enggak pohonnya juga ikut tebang gitu kan mikirnya. Dampaknya kan dua kali, Bu, di sini. Benar. Iya, dampaknya double double dampak itu ya. Iya, Bu. Bisa banjir, pengundulan hutan sama banjir pada akhirnya. Kalau ada itu bisa dilakukan penelitian lanjutan untuk dari penelitian orang ini sebenarnya dengan data itu gitu. Gimana Lukman, Arif, Agita, nggak ada yang mau didiskusikan? Gimana, ada yang mau diskusikan? Sudah jelas, tak? Nanti saya tanyain loh satu-satu. Nah, saya tanya Gita deh. Jadi gimana kesimpulannya Gita? Pengosotan lah. Mana Gita? Jadi nanti bahan UASnya saya ambil dari presentasi teman-temannya ya. Nanti kalau nggak bisa jawab berarti nggak memperhatikan presentasi teman-temannya. Jadi ketika kita ada yang presentasi, bentuk penghargaan kita atau adat kita itu adalah dengan memperhatikan dengan serius hingga akhirnya kita paham. Nah, monggo kalau sudah memperhatikan mungkin ada pertanyaan. Kira-kira di sini ada proyek reklamasi di mana? Kenapa, Bu? Arif mau nanya.
Gita, gimana kesimpulannya akhirnya dari presentasi Adit reklamasi? Gimana reklamasi menurut Gita? Reklamasi di Sumatera Selatan ini, menurut pendapat Gita setelah mendengarkan presentasinya Adit? Bang, gimana? Gak ada suara. Tidur kita paling, Bu. Iya, pada tidur semua. Oke, ada tambahan lagi, Dit? Closing statement? Gimana, Bu? Ada closing statement mungkin sebelum ditutup? Nggak ada. Jadi, restore itu kalau kalian pakai laptop, ada yang file dihapus, atau sekalian, aduh itu file itu penting, ternyata kalian mau kembali ke recycle bin, terus di restore. Nah, itu dikembalikan tuh, restorasi. Jadi restorasi itu mengembalikan yang sudah hilang lah, ibarat sudah mau dibuang ya, sudah mau raib lah intinya. Nah, itu dikembalikan minimal mirip seperti kondisi sebelumnya. Kalau file di laptop kan sama persis ya, nggak hilang, dia sama persis dengan yang file sebelumnya. Tapi kalau kondisi lingkungan otomatis mesti sudah ada yang rusak. Nah, intinya itu meminimalisir. Yang bagus sebenarnya di luar negeri itu yang bagus ya. Mungkin Bu Anita sudah pernah nge-share, melihatkan video yang di Jepang itu yang bandara. Iya, Bu. Itu benar-benar difikirkan dari awal gitu ya, dari awal. Ini nyambung kalau kalian mempelajari ilmu itu kan saling nyambung-menyambung ya. Di pengelolaan wilayah terpadu, yang harus dipikirkan itu adalah pengelolaan wilayah yang selain terpadu itu kan kolaborasi antar beberapa sektor dan berkelanjutan yang penting. Nah, berkelanjutan tuh lihat kondisi lingkungan, terutama lingkungannya akan terpengaruh dampak negatif apa enggak gitu. Itu yang paling poin paling penting. Jadi berkelanjutan di lingkungannya. Yang otomatis biasanya kalau lingkungannya baik, yang akan kena dampak positifnya juga masyarakat. Kayak tadi yang Lukman. Yang Lukman itu di mana tadi ya Lukman itu? Di mana tadi deh? Manado, di Manado yang tadi yang Lukman presentasinya di Manado dan reklamasinya. Karena nggak difikirkan dari awal, nggak berkelanjutan, asal reklamasi menurut saya sih ya. Akhirnya yang terkena dampak itu adalah nelayan. Banyak yang akhirnya kehilangan pekerjaannya sebagai nelayan. Pendapatannya juga jauh sangat rendah jika dibandingkan dengan sebelum reklamasi. Itu. Jadi masyarakat kecil yang akan terkena dampaknya. Mungkin kalau masyarakat yang ekonomi menengah ke atas, pekerjaannya tidak terkait sama wilayah pantai. Mereka nggak akan terlalu merasakan dampak secara ekonomi. Yang merasakan itu adalah yang pekerjaannya berkaitan erat dengan pantai atau laut, intinya pesisir lah gitu. Kalau masyarakat awam mungkin dampaknya itu kayak tangkapan ikan misalnya menurun, otomatis kan mereka nggak bisa makan ikan lebih banyak. Nah itu faktor-faktor itu kan mungkin tidak terlalu urgent ya bagi masyarakat menengah ke atas, tapi masyarakat menengah ke bawah yang biasanya jadi korban itu. Kalau kalian jadi pejabat, dipakai hati nuraninya ya, dimikirkan masyarakat kecil gitu. Karena kalau ngebahas secara teori memang gampang, tapi ketika di lapangan ada yang nawarin, oh proyek nanti ini diloloskan deh, misalnya kalian bagian tim AMDAL nih misalnya, terus kalau sudah di lapangan misalnya kalian nggak punya temeng yang kuat, nggak punya prinsip yang kuat, ketika disodorin dalam tanda kutip money misalnya ya, money segepok, terus nanti diloloskan deh, saya tambahin segepok lagi. Nah, kayak gitu-gitu bahaya itu. Jadi itu bisa dari segepok yang tidak seberapa itu kita nikmatin hanya beberapa saat, habis setelah itu. Tapi yang terkena dampaknya itu adalah
masyarakat luas yang itu bukan hanya sesaat, tapi berkelanjutan mereka. Karena kalau nelayan misalnya yang tadi yang Lukman jelaskan, nggak punya pekerjaan, ya selamanya mereka, kecuali mereka pindah tempat, otomatis pindah ke tempat lain, ngatur rumah lagi dan lain sebagainya, kondisi adaptasi lagi itu. Jadi memang dipikirkan baik-baik, cari memang wilayah-wilayah yang sudah tidak produktif lagi, artinya sudah misalnya tercemar dari limbah pabrik mana, ya udah daripada nggak dipakai, reklamasi aja buat wisata atau apa misalnya, terus di dalam situ ada edukasi pengolahan limbah gitu. Itu kan tidak merugikan, artinya tidak ada yang dirugikan, artinya malah mendatangkan banyak manfaat dibandingkan sebelumnya. Jadi begitu conclusion-nya ya. Yang penting ujung-ujungnya adalah restorasi habitat. Kalau misalnya pun itu di daerah yang tercemar, biasanya kan tetap ada kehidupan lah, walaupun nggak mungkin nggak sama sekali nggak ada kehidupan misalnya itu tercemar. Nah minimal dibuat kondisi di mana dengan adanya reklamasi itu tidak membuat kondisi sekitarnya malah tercemar juga, misalnya kayak tanah-tanah hasil urukan itu gimana caranya jangan sampai mengenai terumbu karang misalnya. Nah sebelumnya terumbu karang aman, agak jauh misalnya, ternyata karena proses irigasinya, pembuangan saluran proses reklamasinya salah akhirnya, atau proses sedimentasinya, naruh groinnya salah, akhirnya sedimentasinya dan proses abrasinya atau erosi ya, proses erosi dan sedimentasinya salah, sehingga menyebabkan sedimentasinya itu ke terumbu karang misalnya. Nah itu kan yang perlu dipikirkan juga. Nah kemarin konsep yang erosi dan sedimentasi itu yang betul punya Adit kayaknya. Jadi saya berkali-kali jelaskan itu terkait dengan arah arus, terus kalau arusnya datang dari kanan, kalau kena groin itu nanti yang kena erosi mana, terus yang sedimentasi itu mana, itu sudah berkali-kali tak jelaskan. Jadi tolong diperhatikan betul. Jadi harapannya ketika sudah keluar kalian bisa bukan hanya nyantol di otak ya, tapi bisa diaplikasikan dengan baik, pakai hati nurani intinya. Intinya jangan asal melakukan proyek-proyekan itu tapi nggak mikir, intinya egois lah, jangan memikirkan diri sendiri gitu. Oke, insya Allah itu. Terima kasih Adit atas presentasinya. Itu tulisannya juga agak kecil ini, lebih digedein lagi mungkin ya, masih ada space. Pakai HP soalnya saya, Bu. Oh iya, yang Lukman juga kayaknya. Yang Lukman juga pakai HP kayaknya. Kita sudah keluar belum? Saya belum jawab pertanyaan, saya sudah keluar. Sinyalnya mungkin Bu kita itu. Iya, sinyal keluar masuk dari tadi dia. Oh iya, masuk lagi. Oke, itu untuk presentasi hari ini, presentasi dari Lukman dan Adit. Terima kasih atas presentasinya. Nanti yang tadi Gita keluar masuk, kalau mau lihat rekaman materinya, nanti saya kirim di link ya, di link di Classroom setelah saya upload di YouTube. Materi-materi sebelumnya, presentasi teman-temannya juga bisa dilihat di situ, sudah saya masukin YouTube juga. Jadi makanya maksimalkan ya, karena saya masukin YouTube loh. Kalau ada orang yang lihat, siapa ini yang presentasi gitu. Oke ya. Oke, sekian. Adit atau Lukman atau Arif atau siapalah, minta tolong yang Alef atau Jamal, silakan kira-kira mau presentasi kapan gitu ya, ditanyain ya. Barengan berdua, jangan satu-satu, biar waktunya sekalian gitu. Kayak Ya, hari Bu, ini siap. Arif ya yang mau nanyain. Oke, saya tunggu informasinya ya. Dalam pekan ini, kalau bisa dalam pekan ini, biar pekan besok itu kalian bener-bener tenang dah, nggak mikir apa-apa gitu, nggak mikir, maksudnya nggak mikir mata kuliah, intinya minggu tenang itu belajar dengan tenang maksudnya. Alex sibuk sekarang, Bu. Anu ya, ketua tah sudah? Kenapa, Bu? Udah jadi ketua Himapali tah? Belum, Bu. Proses ya? Belum sih kayaknya, Bu, itu.
Nggak tahu ketuanya kayak kemungkinan katanya mau dicalonkan jadi ketua Himapali, makanya